Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamami fadlihi wa ihsanih. Ala ma manna alaina min bahri judihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أما بعد. Sebelum kita melanjutkan kajian tasawuf, seperti biasa mari kita mulai dengan suratul Fatihah. Yang pertama sebagai bentuk hadiah agung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para aulia illahi sholihin, wabil khusus Sayyidina al-Imam Maulana Umar Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Kemudian Fatihah untuk kita semua yang selalu melestarikan ajaran-ajaran beliau, memakmurkan masjid beliau. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu diberikan istiqamah dan diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatut Ta'arruf an Mahiyatit Tasawuf yang telah kita terjemah menjadi menyelami lebih dalam samudra tasawuf Islam. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah sampai pada halaman 49, masih dalam pembahasan tema besar korelasi Islam dan ihsan di dalam Al-Quran. Karena sekarang masih dalam bulan Dzulhijjah, masih dalam nuansa bulan haji, Idul Kurban, maka nanti beberapa poin akan kita giring. Pendekatan yang digunakan adalah melalui beberapa pendekatan haji. Akan tetapi tetap nyambung dengan bahasan kita yang ditulis di dalam kitab Risalatut Ta'arruf an Mahiyatit Tasawuf, kalau diterjemahnya halaman 49. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada paragraf ke-2 halaman 49. Saya baca dulu bahasa Arabnya, kemudian nanti diterjemah dan disimak pada paragraf terjemah pada halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqir falladzi yaqra'ut tasawwufa bi'aqlin wa tunkiru la yafhamuhu mutlaqan ala haqiqatihi. Mereka orang-orang yang membaca buku-buku tasawuf dengan sebatas memahami menggunakan akal dan logika saja, lalu kemudian mengingkari. Sebenarnya mereka belum memahami tasawuf secara hakiki, artinya belum memahami secara sesungguhnya. Karena seperti yang sering kali kita ulang bahwa
ada perbedaan antara ilmu dengan maklumat. Hunaka farqun bainal ilmi wal maklumat. Ada perbedaan jauh antara ilmu dengan informasi. Hari ini kita hidup di zaman yang serba maju. Semua fasilitas media sosial itu mudah untuk kita akses. Informasi mudah untuk kita dapatkan. Konten-konten atau artikel-artikel dakwah banyak untuk kita akses, untuk kita dapatkan. Akan tetapi walaupun demikian, kita jangan salah memahami apa yang tersaji di dalam artikel-artikel, di dalam Google dan sebagainya, itu bukan ilmu. Tapi itu sekedar maklumat atau sekedar informasi. Jadi kita harus membedakan antara ilmu dengan informasi. Oleh karena itu, walaupun kemajuan teknologi mengakses informasi begitu mudah, akan tetapi sama sekali tidak menggugurkan atau sama sekali tidak menggantikan kewajiban kita untuk menuntut ilmu secara tatap muka. Mengapa? Karena kalau kita fungsi berguru hanya difahami sebatas untuk memindahkan informasi, hanya sebatas untuk transformasi pengetahuan, maka Google akan dapat menggantikan posisi guru. Seperti yang disampaikan Bapak Raden Haji Abdul Aziz beberapa waktu yang lalu saat beliau menyambut acara Haflatul Imtihan. Jadi memang betul, kalau seandainya fungsi guru itu hanya untuk transformasi informasi, maka akan kalah, akan tersingkirkan fungsi guru itu. Tapi sebenarnya fungsi berguru lebih dari itu. Bukan hanya sekedar transformasi informasi, transformasi pengetahuan, tapi adalah lebih ke arah transformasi akhlak, transformasi ahwal, transformasi adab. Maka di sinopsis buku ini saya tuliskan, pada paragraf yang kedua ini, di situ disebutkan, karena itu tasawuf hadir bukan sekedar naklul ilmi. Tasawuf itu bukan sekedar untuk transformasi ilmu, tetapi juga naklul adwaq, transformasi rasa, transformasi akhlak, transformasi adab. Maka jika demikian, maka fungsi berguru itu tidak tergantikan sama sekali, walaupun ada kemajuan teknologi atau kemajuan informasi yang mudah untuk kita akses. Karena apa yang mudah kita akses, informasi di Google dan sebagainya, itu bukan ilmu, tapi itu sekedar maklumat, itu sekedar informasi saja. Maka guru kami pernah mengatakan begini, kata beliau, jika tujuanmu untuk belajar itu sekedar hanya untuk mengumpulkan, menghimpun informasi, maka engkau masih dikalahkan oleh komputer. Komputer HP kita saja memuat berapa? Semua file di situ bisa. Ada file Quran, file hadis, kutubus sittah. Kemudian kitab apapun yang ingin kita inginkan bisa disimpan di HP kita atau bahkan di laptop kita. Kalau kita mungkin masih bisa lupa, bisa kalau pakai gampang hilang. Sedangkan kita mungkin nyari misalnya ayat sanape, surat sanape, gampang karena ngetik langsung. Jadi menyaksikan kita belajar mencari ilmu hanya untuk sekedar menghimpun informasi, maka kita kalah dengan laptop, kalah kalaban komputer. Tapi bukan itu fungsi utamanya. Fungsi utama kita belajar, fungsi utama kita ngaji, berguru, itu adalah itu tadi. Untuk naklul adwaq, untuk transformasi akhlak, transformasi ahwal, yang diwariskan dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, salafun soleh, para wali, para ulama, sampai kepada kita semua. Nah, di sini Fakir tuliskan, mereka yang membaca buku-buku tasawuf dengan akal saja, kemudian mengingkari, sebenarnya sama sekali belum memahami hakikat dari tasawuf. Karena yang ditangkap, wa in fahimahu min haitsul zahirul barrani la min haitsul umkul jawani. Karena yang mereka tangkap itu hanya dari sekedar aspek zahirnya saja. Tapi belum menangkap kepada batin atau kepada intisari atau kepada esensi dari apa yang kita baca. Seperti halnya kita sholat saja nggih. Sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Zahir kita mengungkapkan, lisan makol kita mengungkapkan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini kan berulang kali setiap sehari semalam, setidaknya 17 kali kita baca. Okay. Tapi makna-makna, ma'rifat-ma'rifat, pengetahuan-pengetahuan atau rasa ruhani, azwaq yang terkandung di balik makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak pernah kering untuk kita dapatkan. Karena sampai misalnya orang apa? Sampai adzikir, walaupun zikir taruhlah misalnya zikir la ilaha illallah 10.000 kali. Walaupun yang dibaca itu sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan tetapi makna yang ditangkap itu makna la ilaha illallah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke 10.000 itu selalu menemukan makna-makna yang baru. Salah satu contoh, la ilaha illallah, makna yang ditangkap pertama, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah selanjutnya, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyempitkan rizki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang melapangkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memudahkan selain Allah. 1.000 kali dibaca, 10.000 kali dibaca, 1.000 kali atau 10.000 kali makna, itu juga akan selalu ditemukan makna-makna yang baru. Ini artinya makna batin atau makna al-jawwad. Kemudian a'ni huwallazi yu'tihi al-aqlu lal batinul ladzi yu'tihi adz-dzauqu. Karena menyasakan canto dari segi zahir, itu kan memberikan kepada kita pemahaman zahir juga. Tapi ketika kita selami maknana, itu juga akan memberikan pemahaman batin selebih dalam pun. Seperti contoh, dalam menyelami hukum wudhu misalnya. Sering pula sampaikan, ketika berdoreng tanya, apa lebih utama, awudu aing se mengalir atau aing se apolong atau kolam jeding seraja dan sebagainya. Selebih dari 2 kolam. Kita perlebar sakut ika bahasan fikih pendekatan. Sangguna mun masalah apa lebih utama, entah sifatnya kondisional. Mengapa demikian? Karena setiap orang letak kemantapan dalam awudu entah beda-beda. Mun apabila kita auduk nanto ternyata mun misalna nade aing kran untuk mengkhawatirkan aing ning gelak yang telah digunakan itu khawatir mustakmal, maka keutamaan untuk auduk jeding siraja. Tapi mun apabila kita ento mungkin lah bisa untuk ngajaga dari ngaletek na aing yang telah digunakan ento sekiranya tak nampes poleh karena PC kita digunakan, maka keutamaan untuk nape? Keutamaan audhu se nganggu ikrar. Karena nape? Karena caipun Kanjeng Nabi orang mukmin pada saat audhu, maka dosa-dosa nanto kan luntur noroe aing yang digunakan berwudu. Sehingga filosofisnya ketika audhu menggunakan aing se mengalir, maka biarkan dosa-dosa nanto anyuk noro aliran aing. Jadi mun misalna napa? Mun misalna mungkin bener mun secara fikih, walaupun aing ning gelak orang 2 kolah, mun papolong oleh 2 kolah kan oleh ecur buka dalam wudu. Saking secara filosofis kan korang gagal. Soalnya napa? Ibaratna aing selapol dosa itu masa ki yang ya boleh. Ronto-rontona dosa selampun digunakan kan cak Kanjeng Nabi ki. Aing yang digunakan dosa kita untuk anyuk noroe aing wudu. Kemudian mungkin aing sedu kolam pamane papolong poleh, bener secara fikih ento oleh eka wudu. Saking secara sufi, pandangan sufi nanto, aing ibarat aing oli-oli lamare eka bersedosa, masa ki yang kuya boleh. Lah biarkanlah anyuk noroe anyukna aing seka angki wudu. Tapi sekali lagi ento bula bener nyalakan saya wudu jadi ngentan. Tetap tak nape-nape asalkan lebih dari 2 kolah. Nah, jadi ento kan napinya mana? Ada makna tersendiri yang kita tangkap. Oh iya ya ternyata maknanya ketika audu ekran kita bisa ajaga dari mustakmal. Ternyata filosofisnya dosa-dosa nanto biarkan anyuk norok
aing sih kita gunakan untuk awudu. Lantaran mana makna-makna yang terselip atau yang terselubung di balik ibadah zahir, dan itu hanya akan kita rasakan dalam tasawuf. Wal aklu hijabun wal mahjubu mahrumun, karena sianyama akal itu cenderung sebagai hijab, sebagai penghalang. Seperti mata mata itu kan penghalang sangkun. Mata terlalu jauh tak bisa nguteh. Terlalu semak juga tak bisa nguteh. Terlalu raja juga tak bisa nguteh. Terlalu alos juga tak bisa nguteh. Coba tulisan sih, tulisan. Terlalu semak juga tak bisa maca. Terlalu jauh juga tak bisa maca. Terlalu raja juga tak bisa maca. Terlalu alos juga tak bisa maca. Nah, akal juga mentok. Akal ento terikat kalaben terikat kalaben alam ento juga terbatas. Kaju seloros ketika pamasuk ke aing paguli aingna, maka akan nampak bengkok. Nah, tertipu pun akalan. Kemudian mungkin kita ngabes ke atas, langit itu katuna biru. Tapi coba ketika kita jelajahi menggunakan pesawat, ini apa sih biru? Tasik kita perhatikan kasan seolah-olah langit kalaben lautan untuk atemu. Tapi coba kita layari, ini apa pertemuan antara langit kalaben lautan. Nanti akal kalaben mata sering tertipu. Maka wal aklu hijabun wal mahjubu mahrum, sedangkan orang yang terhijab itu adalah orang yang terhalang. Nah, maka mungkin pendekatan haji, makanya ibadah haji toh kan tak menggunakan akal. Seandainya haji menggunakan akal, napi masuk akal orang ka Mekah saking kasan, yang lepas kolam bina kasan muter-muter bato, mele-mele kalerker, metek-metek beda Arafah. Kan tak masuk akal sama sekali. Tapi sekali lagi ibadah itu tak selamana kudu norok standar akal na kita. Kita ke Mekah, kian apa buang-buang PC, banyak menyasakin norok akal, menyasakin kasan agen te kolam pi ihram, kan bisa lakukan di alon-alon. Bisa rumah anak kita juga bisa. Kemudian misalnya nyasakin lempar-lemparan jumroh, ya lah bisa ke kantor ke air panas misalnya, lah along-along bisa. Atau misalnya mungkin wukuf bodi Arafah ilan api lagabi tenda dinto bodi alon-alon mata lamar. Munyasakin menggunakan standar akal. Tapi sekali lagi karena agama itu adalah tak selamana kudu sesuai kalaban alur logika kita. Dinto justru menuntut kita untuk berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifatnya memang untuk melatih kita menjadi orang yang berserah diri. Wal mahjubu mahrum wal mahrumu la yajdi naf'an li nafsihi fama balak bi ghairihi am li ghairihi. Sedangkan orang yang terhalang entah tidak bisa untuk memberikan manfaat bagi dirinya, bermapoleh akan memberikan manfaat terhadap orang lain. Karena apa? Karena al-faqidus syai'i la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu maka dia tidak akan bisa untuk memberi. Muntah andi napa sih bagaimana? Muntah juga orang muntah andi pemahaman entah tandi sifat berserah diri Nabi tak mampu untuk berserah diri, bermapoleh untuk mendidik orang lain untuk berserah diri. Nabi Ibrahim karena beliau andik jiwa yang berserah diri, abusakan putrana juga menjadi orang yang berserah diri. Kemudian jauharut tasawufi qaimun alal hubbi, karena permata tasawuf untuk berdiri di atas tiang cinta. Maka di dalam rangkaian ibadah haji itu ada 3 sosok yang mencerminkan, mewakili sifat cinta, ketulusan, dan berserah diri. Siapa dari 3 ini? Yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah mewakili atau mencerminkan, menyimbolkan sifat berserah diri. Sedangkan yang kedua, Siti Hajar. Siti Hajar itu mencerminkan sikap kepatuhan. Sedangkan yang ketiga, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu mencerminkan sikap cinta. Sehingga beliau, coba maklum mesum belian apa? Muntah karena cinta kan tak mungkin. Sedangkan mula seorang pecinta, maka akan mudah
untuk mengikuti nabi yang menjadi titah dari kekasihnya. Nabi Ismail umur belum tahun. Nabi beliau mak sudah timbul, maklah muncul pikiran ngocak ka bapakna ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim abelah, nah esona amim pena esoro nyumpuli beuna ka Allah. Nabi jawabanna qala ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapati ananda termasuk dari orang-orang yang sabar. Anak umur belum tahun lah muncul sifat-sifat itu. Itu karena apa? Andi rasa cinta ke Allah. Nabi Ibrahim berserah diri. Nabi sih menjadi ketetapan Allah, perintahna Allah. Beliau pasrah penuh dinta. Coba saya anak nanto banyak gampang pamiliakan saya paling nakal, saya paling malarat raksana gampang. Lento lambiak tanda anak 90 tahun tandi anak. Pas mungkin beri anak, soro sombeli sekali coba. Tapi karena beliau dinto adalah sebagai cerminan orang yang berserah diri, putrana Nabi Ismail cerminan orang yang andi rasa cinta, Siti Hajar sebagai istrina cerminan orang yang taat, maka kolaborasi dari tatelo entolah jadi keluarga yang robbani, keluarga yang sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Jauharut tasawufi qaimun alal hubb wal hubbu ata'un wa badlun wa tadhiyatun. Sedangkan seanyama cinta ento adalah ato, cinta ento adalah memberi. Cinta itu adalah pemberian. Orang bisa memberi karena cinta. Orang bisa memberi tanpa cinta. Tapi orang tidak akan mungkin mempunyai cinta tanpa memberi. Al-hubbu atau wa badlun wa tadhiyah. Di samping cinta ento memberi, cinta ento juga badlun, pengorbanan. Rela berkorban, rela mengorbankan. Itu cerminan kecintaan. Makanya di antara spirit kurban, entah sangkuna yang disimbolkan kalaban Ismail, itu kan simbol aslinya Nabi Ismail. Setiap kita sangkuna memiliki Ismail yang berbeda. Memang tetap secara syariat kita dianjurkan untuk kurban kambing atau sapi, kerbau, kemudian onta. Tapi secara maknawi, di samping yang kita sembelih adalah hewan-hewan kurban yang gelap. Sebagai pergantian atau sebagai ganti dari Ismail, tapi sangkuna makna spiritna masing-masing kita to anti Ismail yang berbeda-beda. Kita seandi ilmu. Terkadang Ismailna kita to ilmuna kita to, saya menjadikan kita sombong, jadi kita tinggi hati, menjadikan kita lebih dari orang, dari ilmuna to kan. Terkadang seandi status sosial tinggi, masyarakat tinggi. Nah, entah Ismail lah. Kok yang orang sakuti tak tarik kan ego nah sedikit tinggi berarti. Nah, maka entah Ismail nah sekutu kita sombeli juga, artinya sekutu dikorbankan. Maka Ismail yang disimbolkan dengan kurban tentu adalah sebagai simbol dari sifat ego sebagai dalam hatinya kita kabeh. Sekutu sombeli, sekutu ditundukkan, sekutu kita korban. Wal hubbu ata'un wa badlun wa tadhiyatun wa hiya umurun la ta'rifuha hisabatul aqli. Sedangkan itu semua, apa maksudnya itu semua? Cinta yang isinya adalah pemberian, pengorbanan, itu tidak dikenal di dalam satuan akal. Akal itu kan selalu hitung-hitungan. Oke, muna beri pasti perhitungan apalagi saya hidup Pak Eson balik lah. Timbal balik namun akal itu perhitungan. Tapi mun cinta itulah sebung perhitungan napi seikau lia ketika memberi. Makanya kita beribadah, napi mai dalam tasawuf itu disuruh napi memberikan peningkatan dalam ibadah dari pertama ibadah untuk pahala, kemudian selanjutnya ibadah untuk Allah. Karena ketika belajar mengikhlaskan ibadah untuk Allah, edinto sangkuna kita belajar menempuh jalan cinta. Senape jalan cinta ning kila senape pemberian dan pengorbanan. Wala maquliyata fit thariq, dan dalam jalan perjalanan menuju Allah entah tak bisa menggunakan akal, entah tak bisa.
Karena akal itu selalu nipu, akal itu selalu mempedaya. Maka satuan sebisa untuk dijadikan kendaraan dalam perjalanan menuju Allah untuk kala bencinta dan berserah diri. Benih kala benakal. Wa muwajahatut tariqi bil aqli tufsiduhu. Karena kita perjalanan menuju Allah membawa kepintaran akal kita justru akan merusaknya. Akan ngarosak justru kita menggunakan etong-etongan akal. Dalam perjalanan menuju Allah, untuk perhitungan adalah hitung-hitungan cinta, bukan hitung-hitungan akal. Walakinnal muwajahata takunu bitaslim la bil ingkar. Nah, karena dalam perjalanan menuju Allah itu adalah menggunakan kendaraan taslim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Wahai Ibrahim, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim merespon, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Tapi hadirin saya pahami, ketika kita mengatakan aslamtu li rabbil alamin, harus gelem menanggung semua konsekuensinya. Orang mengatakan aku berserah diri kepada Allah, itu kan ibaratnya orang langalak nomor kartu ujian. Langalak nomor kartu ujian. Sakabina kita, semua kita adalah peserta ujian dari Allah. Semua kita adalah peserta ujian Allah. Seenape materi yang diujukan itu ada dua. Pertama ada materi ujian hukum tasyri'. Yang kedua ada materi ujian hukum takwin. Pertama materina saya diujikan, ujian hukum tasyri'. Kedua ujian hukum takwin. Apa ujian hukum tasyri'? Ujian hukum tasyri' itu terkait dengan perintah dan larangan. Kalau perintah sembahjang, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, itu mana ujian hukum tasyri'. Standar kelulusan apa? Standar kelulusan dari ujian hukum tasyri' apabila kita telah mencapai takwa. Jadi orang untuk mula-mula napak takwa, napi takwa menjalankan perintah menjauhi larangan, maka itu adalah sebagai tanda bahwa kita telah lulus dalam menjalankan ujian pertama, yaitu ujian hukum tasyri'. Terkait kalaban perintah dan larangan dikatakan lulus apabila kita telah takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi hadirin, banyak orang yang lulus ujian pertama dalam menempuh ujian hukum tasyri' itu. Sembahjang kita lakone, puasa lah lakone, zakat lakone, haji lakone, jamaah lakone, sedekah lakone. Tapi terkadang kita gagal ujian kedua, yaitu ujian hukum takwin. Napi ujian hukum takwin terkait berma kita narema ketentuan Allah, berma narema keputusan Allah. Napi standar kelulusan dari lulus dari ujian hukum takwin apabila kita telah mampu berserah diri. Jadi mun kita lah andi ada dua sifat toh. Takwa kalaban berserah diri berarti lah lulus ada dua nah. Lulus ujian hukum tasyri' kalaban takwa, lulus ujian hukum takwin kalaban berserah diri. Maka ketika Nabi Ibrahim ningkilai perintahkan ke Allah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Wahai Ibrahim, berserah dirilah. Nabi Ibrahim ngajawab, "Aslamtu li rabbil alamin." Aku berserah diri kepada Engkau ya Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya nabi ke Allah, masuk ke ruang ujian. Masuk ke ruang ujian. Nabi ujian pertama. Karena ujian Nabi Ibrahim itu kan sangat bertubi-tubi. Sampai beliau akhirnya ke Allah, sudah teti Khalilur Rahman. Itu bulan Dzulhijjah namanya. Teti penobatan. Sudah Nabi Ibrahim oleh gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman. Itu bulan Dzulhijjah. Karena ujian untuk bertubi-tubi mulai. Saya pun Allah apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idzibtala, dan ketika Allah menguji kepada Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat ujian. Ujiannya bermacam-macam. Fa'atammahun, lalu Allah sempurnakan. Sampurnaungku ujian saya paringakan Allah ke Nabi Ibrahim. Mulai pertama 90 tahun beliau berumah tangga, kita beri keturunan. Kemudian nomor kedua, ketika Nabi mungkin lah mulai keluarga,
menikah kalaban Siti Hajar, beri keturunan Nabi Ismail. Samarena 90 tahun lebih tak andi anak, pasti beri anak, suruh sombeli sekali. Ya, coba. Kemudian si ketiga boleh pamasuk ke dalam apuina Namrud, semune seram 40 hari tak mati. Coba. Akan tapi bila sebagai konsekuensi dari ngajawab aslam tuli rabbil alamin, tapi cek beliau lulus. Mulai saya tak beri anak 90 tahun ning gila. Beliau ya tak protes ke Allah. Iki adua nah, tapi tetap tak kecil hati. Ketika mungkin apa Esro nyompeli Ismail, beliau mencerminkan jiwa yang berserah diri. Direspon oleh Ismail kalaban cinta, direspon oleh Mbukna Siti Hajar kalaban taat. Oh, itulah keluarga yang Rabbani. Kemudian ketika Bekar, masuk ke dalam manjanik, api unggun. Sesosan tuh benih Nabi Ibrahim, malaikat si kalang kabut. Sampai malaikat tuh melakukan rapat terbuka di sana, rapat tertutup. Elangi, Khalilur Rahman Bekar ya. Akhirnya mereka mengutus delegasi Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim diutuslah malaikat Jibril untuk menjumpai Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, apakah engkau ada hajat, ada keperluan, butuh pertolongan? Nabi jawabannya Nabi Ibrahim tos sela kadung terpatri dalam hatinya jiwa yang berserah diri. Beliau ngucapkan malaikat Jibril, parloka apa wahai Jibril? Parloka be'na atau kakak Allah? Mun be'na apa? Be'na makhluk pada kala benih. Ka malaikat Jibril bengal ngucap men. Mun saken be'na makhluk pada nason tak bisa la yadurru wala napa? Wala yanfa'una la yadurruna wala yanfa'una. Tak bisa memberi manfaat, tak bisa nolak madarat. Napa jawaban malaikat Jibril? Ponten Nabi Ibrahim ki masukna bula menyatu pertolongan ka Allah. Betul sanabula. Napa jawaban Nabi Ibrahim? Beliau mengatakan ilmuhu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah tentangku itu telah menjadikan aku cukup untuk meminta kepadanya. Mas logikana gampang namun toh. Masa pangeran tak tahu wa kabedane seneng kene. Akhirnya Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan karena tidak akan ada seorang kekasih yang akan membiarkan kekasihnya tersiksa. Kalaupun ada kekasih mungkin saya menjatuhkan kekasihnya kepada penderitaan, itu bukan untuk niat untuk mencelakakan, tapi justru untuk mengasah kecintaan dan kedekatan. Nah, Allah menguji Nabi Ibrahim karena entah sangkun. Untuk kemudian beliau diwisuda oleh Allah menjadi Khalilur Rahman karena berangkat dari jiwa cinta, kemudian berserah diri dan patuh. Walakinnal muwajahata takunu bit taslim la bil inkar, bil ikrar la bir rafdi. Kalaban kita mengakui, benih kalaban penolakan. Kita dalam kehidupan sehari-hari masih boleh tak ngucap kita, boleh baik. Masih terlalu sering melakukan apa? Entah responna kalaban bir rafd la bil ikrar. Masih apa? Merespon kalaban penolakan atau bahasa Inggrisnya kalaban resistensi. Walaupun tak diungkapkan. Ya, salah satu contoh coba dalam kehidupan sehari-hari baik ketika kita beda dibenturkan ke Allah, kalaban hal-hal saya tak nyaman, kan kita beda atento ageurna walaupun tak keluar. Beda atento ageurna ate maskena tak keluar kan beda kan. Dan itu maknanya kita kan ngarespon kalaban birrafdi. Kalaban penolakan jangkut. Nah, makanya seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita tentang semua rahasia yang Allah tampilkan dari nape saya tak nyaman dalam kehidupan, seandainya Allah buka mungkin rahasiana, maka kita akan tersenyum kala kasih sayangna Allah yang telah memberikan kita, yang telah memposisikan kita kepada keadaan tersebut. Karena saking rahmatna Allah. Mungkin kalau beri miskin, mungkin kita sundari situ luat gosoki mata eloi pamasoki-soki ka Allah. Ternyata Allah walaupun memposisikan kita miskin, hikmah dari Allah. Mungkin kita pasoki, sombongnya tak ketulungan. Atau meditnya tak ketulungan dan sebagainya. Berarti Allah memposisikan di posisi miskin, itu adalah merupakan kasih sayang Allah juga. Yang terbaik. Adua seterus sehat, tetapi beri sakit. Betul. Kita mungkin kecewa. Burung. Cakna sombojeng akan menjadikan sehat. Nah, terkadang sampai kesan setan itu membisikkan, sombojeng bisa mau sehat karena rukukna menjauh sekian olahraga, puasa bisa masak, son mak tambah sakit. Berarti itu sombojengna karena untuk sehat, bukan untuk Allah.
Kita sembahyang ngalakoni ibadah, entah untuk Allah geluk. Adapun lagi oleh kesehatan dan sebagainya, anggap entah bonus nah. Acak kagak sebagai tujuan utama nah. Karena menentu kagak tujuan utama nah pas mungkin sembahyang tak sehat-sehat, malah tambah sakit, ambo sembahyang nopo. Tak ya nampun. Apa sembahyang tak sehat-sehat kian isul puasa. Tak nasumu taseho. Puasalah agar kamu sehat. Sun malah tambah puasa, mak tambah kambu, mak tambah sarah no. Akhirnya saya ibadah itu tambah tak mantap. Lanto karena apa? Korang sikap berserah diri. Nah, pasrah. Bil id'an la bit ta'abbi bil khudu' wal inkisar la bit takabbur wal i'tidad fi ghairi maudhi. Kalaban merendah. Karena Allah itu terkadang dalam kita mempunyai harapan. Lagi kan ada dua kenyataan, sesuai kalaban harapan, tak sesuai kalaban harapan. Sebenarnya dalam dua keadaan ini, ketika kita dihadapkan kepada kenyataan yang sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan harapan, itu sebenarnya merupakan dua jalan, dua cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Baik jalan senyaman maupun jalan saya tak nyaman, entah pada carana Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Contoh mungkin, mungkinlah lambok punya impian untuk punya mobil misalnya. Aduh tiap hari sombojong, tiap lestari sholat, lestari zikir, zikir nyatu ke Allah terus supaya beri mobil. Beri ongke, paring lagi ke Allah mobil itu. Saungkuna pada saat Allah memberikan apa yang kita harapkan, itu adalah merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah zat yang maha dermawan, maha kasih sayang. Nah, kadang kita tak nampak kesan. Ketika harapan itu terwujud, nah kita egona polisi timbul, eson sakti ternyata, duwe kabulakan kini ke Allah. Saya ternyata aduh tak kira beri ke Allah. Benih tambah kenal ke Allah, malah tambah justru kita terhijab, hijab. Entah. Ah. Ketika Allah memberikan anugerah, entah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah zat yang maha dermawan, maha kasih sayang. Tapi cek kalau pada saat Allah mungkin nahan si kita harapkan, teronape telok terwujud lah dua siang malam telok terwujud, acek salah paham. Entah juga merupakan cara Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah entah adalah zat yang kekuasaannya tak akan terkalahkan oleh siapapun. Sehingga dari sana akan terbentuk dari jiwa kita, jiwa setawadu. Muningkila pertama Allah mengabulkan apa yang kita harapkan, itu untuk memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang maha dermawan, itu untuk memperkenalkan supaya tumbuh dari kita sifat syukur. Sedangkan mungkin ketika Allah ta'abri apa yang kita inginkan, entah carana Allah untuk memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah zat yang maha perkasa, maha kuat, sesopaja akitan. Timbul dari jiwa kita sifat tawadu, merendah kepada Allah. Berarti kan carana Allah kabima memperkenalkan dirinya kepada kita. Wabil hubbi yatarabbas syu'ur ad-dini, dan hanya dengan cinta perasaan ruhani itu akan terus tumbuh. Cinta. Makanya Al-Imam Jalaluddin Rumi, beliau banyak menguak tentang ajaran-ajaran cinta. Sampai beliau mengistilahkan sebagai agama cinta. Wa yansha'ul hubbu wa tansha'u bil hubbi la bil aqli. Nanti ditegaskan lagi bahwa perasaan rohani itu hanya akan tumbuh, hanya akan berkembang, hanya akan terus meluas dengan cinta bukan dengan akal. Hina yakunu syu'uru mauridan min mawaridil atifah allati hiya asasuddin ladal mutasawwif bisifatin khassah. Karena cinta itu adalah menjadi perang hibaanna, bebelinna, modalna orang-orang tasawuf dalam menapai jalan hidup itu. Karena dipandang kehidupan Allah menciptakan kita kan kalau bencinta. Tak mungkin kan menciptakan kalau bukan karena cinta. Maka kita menjalankan kehidupan ento sangkuna pas sesuai kalaban prinsip Allah dalam menciptakan kita, kalaban prinsip cinta. Kita menjalankan juga kalaban prinsip cinta sehingga odik nanto pun juga akan dipenuhi kalaban bunga-bunga cinta. Nyaman tak nyaman mau hadapi kalaban cinta kan? Tak nyaman kalah kalaban nyaman. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Fabisyu'uri yataghaddal wijdan kama tataghaddal atifah wala ma'na lid-din bi ghairil atifah. Sedangkan agama itu tidak ada maknanya tanpa adanya sebuah rasa. Kan agama itu kan sangat menjunjung tinggi adanya rasa. Benihnya saking rasa manusia lho, rasa binatang sekalipun. Coba, anape dalam fikih mun kita nyembeli dilarang untuk nyembeli ada nah hewan siki odi. Itu kan sangguna merupakan bentuk penghargaan agama toh sape, kambing walaupun hewan kan tetap andik perasaan. Coba mungkin gitu dinto sape sembeli ya dinto seki odi. Seki odi ente pangadep andik perasaan ngetergian dinto. Karena anape mak katek dianjurkan untuk topi ajak pakaton karena binatang pun untuk memiliki rasa yang sama seperti manusia, rasa takut dan sebagainya. Fabisyu'uri yataghaddal wijdan idh kaifa yattasilul abdu bi khaliqihi wa huwa mujarradu al-awatif an-nabilah ad-dafi'ah ilal ittisali billah. Maka karena minusanto ke Allah ibri perasaan entolah sekutwe kawal kalaban syariah. Maka agama itu kan benih sangguna nafsu yang dibahas dalam tasawuf kita perangi nafsu kita perangi benih perangi untuk dibunuh sangguna. Tapi diperangi untuk dididik, untuk dikawal, untuk dijinakkan. Untuk etompak. Ingat kita naik sepeda motor. Kita naik sepeda motor kan kita senumpak, kita senyetir. Ekibakan apa? Sehingga kita napak kepada tujuan. Acak sampai kita sekilometer tempat sepeda motor. Karena itu akan mencelakakan kita. Itu kira-kira beberapa spirit dari Idul Kurban yang masih relevan dengan pembahasan kita kajian tasawuf, yaitu dengan tema besar bahwa tasawuf adalah merupakan penerapan dari makom ihsan. Kesimpulannya bahwa makom ihsan itu menggabungkan 3 sifat yang berakar dari cinta. Cinta itu berisi 3, kepatuhan, kepasrahan, dan ketundukan atau berserah diri, yang itu tercermin di dalam atau tersimbolkan dalam 3 tokoh yang ada di bulan Dzulhijjah ini, yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.